Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Puji syukur untuk kasih setia Tuhan yang nyata dalam hidup kita, yang memungkinkan kita malam ini boleh diperjumpakan lagi di dalam persekutuan syafaat malam. Kisah arloji yang hilang. Begitu judul cerita singkat yang mengawali refleksi kita di dalam kesempatan ini. Ada seorang tukang kayu. Suatu saat ketika ia sedang bekerja, secara tidak sengaja arlojinya terlepas dan terjatuh, masuk terbenam dalam tumpukan serbuk kayu yang menumpuk tinggi. Arloji itu adalah hadiah dari almarhum istrinya dan telah dipakainya untuk waktu yang cukup lama. Ia amat mencintai, menyayangi arloji itu. Oleh karenanya, ia berusaha sedapat mungkin menemukan kembali arlojinya. Sambil mengeluh, mempersalahkan keteledoran dirinya sendiri, tukang kayu itu membongkar tumpukan serbuk yang menggunung itu. Beberapa temannya yang lain turut membantu mencarinya. Namun ternyata sia-sia. Arloji kesayangan itu tetap tidak ditemukan. Tibalah saat istirahat makan siang. Para pekerja serta pemilik arloji tersebut dengan lesu meninggalkan bengkel kayu itu. Saat itu, seorang anak yang sejak tadi memperhatikan mereka mencari arloji itu datang mendekati tumpukan serbuk kayu itu. Ia jongkok, lalu ia diam sejenak. Kemudian ia mulai mencari. Dan tidak berapa lama kemudian ia menemukan kembali arloji kesayangan tukang kayu itu. Tentu tukang kayu itu sangat gembira. Namun ia juga heran karena sebelumnya beberapa orang telah membongkar tumpukan serbuk kayu itu namun sia-sia. Tapi anak ini cuma seorang diri saja. Ia berhasil menemukan arloji itu. Bagaimana caranya engkau bisa menemukan arlojiku ini? Tanya si tukang kayu. Oh, saya hanya diam dengan tenang di dekat tumpukan serbuk kayu itu. Nah, di dalam keheningan, saya bisa mendengar bunyi detak jam arloji Bapak. Tak, tik, tak. Dengan itu saya tahu di mana arloji itu berada dan kemana saya harus mencarinya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah hiruk pikuk kebisingan hidup ini, kadang kita terbawa arus dan hanyut begitu saja. Tanpa sadar, kita bisa kehilangan arah hidup yang sesungguhnya. Lalu kita lelah sendiri karena menjalani hidup tanpa makna yang benar. Mazmur 37 ayat 7a mengatakan, "Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia." Kata berdiam diri dalam bahasa aslinya damam. Kata itu berarti beristirahat, menjadi tenang atau meredakan gejolak. Itulah yang perlu kita rawat, kita praktikkan secara teratur. Di dalam kepanikan, kekhawatiran yang menyelimuti hati sang tukang kayu, dia tidak bisa menemukan arah, cara yang tepat menemukan kembali jam tangannya.
Namun dengan berdiam diri dalam ketenangannya, anak kecil itu justru bisa menemukan arah kemana dia bisa mendapatkan jam tangan itu. Berdiam diri berarti kita beristirahat di dalam kehadiran Tuhan. Itu adalah tindakan secara sadar untuk melepaskan beban pikiran dan mencari rasa aman di dekat Tuhan, bukan pembenaran dari dunia. Berdiam diri berarti kita berhenti mencoba menyelesaikan masalah hanya dengan kekuatan sendiri dan mengakui kedaulatan serta otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di surga, ampunilah kami kalau di sana sini kami membiarkan diri kami hanyut dalam hiruk pikuk kebisingan hidup yang membuat kami akhirnya kehilangan arah. Kami kehilangan makna yang benar dari kehidupan ini. Bapa, beri kami kemauan dan kemampuan untuk mau berdiam diri di hadapan Tuhan, untuk meredakan segala gejolak perasaan dan pikiran, dan berserah penuh pada pimpinan Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat atas kehidupan kami ini. Sehingga dengan demikian kami tidak kehilangan sukacita, damai sejahtera menjalani hidup selaku umat Tuhan. Ya Bapa, saat ini kembali kami berdoa bagi anak-anak-Mu beserta keluarga masing-masing, anggota simpatisan, dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Mungkin ada yang masih bergumul dengan duka cita. Barangkali ada yang sedang menanggung beban karena sakit penyakit yang tidak kunjung tersembuhkan. Pengobatan-pengobatan yang menghabiskan banyak biaya dan sebagainya. Barangkali ada anak-anak-Mu yang memikul beban karena masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Mungkin ada yang sedang mengalami ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Mungkin ada yang sedang bingung karena berbagai ketidakpastian di masa depan. Ya Bapa, apapun persoalan kami, mampukan kami untuk terus menggenggam erat tangan kasih-Mu yang senantiasa terulur menopang kami. Agar kami tidak kehilangan arah. Kami tahu kepada siapa kami boleh berharap, kepada siapa kami dapat bersandar. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi gereja-Mu di mana-mana tempat yang Tuhan hadirkan untuk ikut serta mengerjakan misi Allah di dunia ini, termasuk jemaat GKI Gading Indah. Tuhan tolong agar gereja-Mu makin tekun, makin setia, mengemban tugas panggilan yang Tuhan berikan, sehingga nama Tuhan makin dimuliakan. Makin banyak orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kasih Tuhan. Kami khususnya berdoa bagi rencana penyelenggaraan sakramen perjamuan kudus pada tanggal 5 Juli mendatang. Tuhan yang sempurnakan kesiapan dan persiapan hamba-hamba-Mu yang akan melayani, tapi juga kami semua jemaat Tuhan, baik anggota maupun simpatisan yang mau menyambut undangan Tuhan itu, sehingga sakramen perjamuan kudus yang akan dilayankan dan kami terima boleh mendapatkan makna sepenuhnya yang membarui, menguatkan kehidupan kami.
Ya Bapa, kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara di mana Tuhan hadirkan kami sebagai bagiannya. Tuhan tolong kami, anak-anak Tuhan di negeri ini, mau melakukan yang sebaik-baiknya, apa yang benar di mata Tuhan, yang menjadi kontribusi kami di dalam membangun kehidupan bersama, yang makin adil, makin benar, makin damai, makin sejahtera. Engkau beri hikmat, kemauan, kesungguhan, keberanian kepada para pemimpin bangsa kami untuk memikirkan, merancang hanya apa yang benar, melakukan dengan cara yang benar, sehingga mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa tanpa terkecuali. Kami juga tetap berdoa, memohon campur tangan Tuhan bagi penyelesaian damai konflik, peperangan yang masih terjadi khususnya di Timur Tengah. Terima kasih ya Bapa, apabila tiba saatnya sebentar nanti kami beristirahat, kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Biarlah kami boleh istirahat dengan cukup, dan besok menyambut hari baru dengan sukacita, dengan kesegaran, dengan kekuatan yang terbarui untuk makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara, selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.